Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pemirsa Jawa Saja. Untuk kali ini sessionnya adalah kunjungan untuk ke daerah Cilacap Kota, yaitu tepatnya di makam Adipati Wilig. Ya, jadi siapakah Adipati Wilig ini? Sesuai dengan cerita-cerita masyarakat yang berkembang, sampai hari ini pun belum ada yang mengungkap siapa sejatinya Adipati Wilig ini. Setelah kami tadi ziarah ke sana, kami juga bertemu dengan juru kuncinya, tapi karena audionya tidak bagus sehingga kami menggunakan rekaman yang di luar. Tapi intinya saya tadi menanyakan kepada juru kuncinya bahwa beliau adalah seorang tokoh yang alim pada masanya, yang telah mengajarkan kebaikan pada masyarakat setempat, makanya disebut Adipati Wilig. Nama Adipati kalau kita lihat secara ilmu bahasa adalah sebutan untuk seorang tokoh yang memang benar-benar disegani pada masa itu. Gelar Adipati adalah gelar seorang pemimpin, di mana mempunyai wilayah kekuasaan, seperti kalau zaman sekarang ya minimal bupati, kalau dulu ya adipati, maka disebut sebagai Adipati Wilig. Kemudian kata Wilig ini sampai sekarang pun juga belum ada apakah hanya sebuah kata, tapi kalau saya melihat bahwa orang Jawa tidak semudah itu memberikan nama, pasti nama adalah sebuah tujuan ataupun sebuah harapan. Kalau kita melihat kata Wilig bisa berasal dari kata eling, artinya bahwa beliau adalah seorang yang tokoh yang selalu memberikan atau mengingatkan kepada warganya, mengajarkan kebaikan, sehingga untuk selalu eling kepada yang punya hidup, selalu eling mengingatkan untuk berbuat yang baik. Itulah barangkali ini catatan batin saya setelah tadi ziarah ke makam beliau di Kelurahan Donan, Kabupaten Cilacap. Makamnya memang di tengah kota. Setelah kami tadi selain dengan juru kunci, beliau memang seorang tokoh dan seorang, kalau sekarang ya ulama pada masanya. Beliau seorang pemimpin yang bisa mengajari atau istilahnya menuntun masyarakat sekitar untuk selalu berbuat baik. Terlepas dari apakah agamanya beliau, tapi yang jelas beliau seorang yang baik. Jadi catatan mengatakan juga seperti itu. Ini mungkin di era sekitar zaman Majapahit sampai dengan pra-Islam, artinya sekitar zaman Wali Songo dan sekitar akhir Majapahit. Karena di daerah Donan itu juga banyak sekali istilahnya nama petilasan-petilasan, di mana nama itu menyandang gelar adipati. Ada Adipati Andiasari dan sebagainya, Adipati Daun Lumbung, kemudian Adipati yang ini Adipati Wilig, Adipati Gogok, ini seperti itu. Itu artinya bahwa orang-orang itu dulunya adalah seorang pemimpin, minimal kalau sekarang dia membawai sebuah kabupaten. Kenapa kok bisa berkumpul di area Donan atau sekitar Donan atau di Cilacap? Bisa saja dulunya beliau adalah seorang utusan dari kerajaan, di mana untuk menyebarkan sebuah paham kebaikan, mengajarkan tuntunan hidup yang baik kepada masyarakat setempat, dalam hal ini di wilayah Cilacap. Kalau yang saya lihat dari cerita-cerita yang ada, ya, baik yang lesan itu juga ada kaitannya dengan cerita-cerita dengan tanah atau negara atau negeri Jajaran. Tapi kalau saya melihatnya, kalau Adipati Wilig ini adalah seorang Jawa Tulen, artinya beliau adalah seorang Jawa yang diutus untuk istilahnya ke daerah Cilacap bersama adipati yang lain. Karena bagaimanapun juga wilayah-wilayah ini dulunya menjadi pertentangan antara daerah Jajaran dan juga mungkin daerah Majapahit pada waktu itu. Tapi kalau saya selami secara batin tadi, kita istilahnya mengatakan bahwa beliau adalah masih kategorinya suku Jawa, ya, suku Jawa yang istilahnya seorang pemimpin, tokoh masyarakat yang pada waktu juga aktif, otomatis karena di setiap era yang sekarang ini, setiap kegiatan kedaerahan adat juga banyak disiarai ketika mau melakukan sebuah ritual adat. Jadi kondisi makamnya
memang di tengah kota, memang sekelilingnya memang sudah perumahan semuanya, terdiri dari 2 makam. Tadi saya juga ikut berdoa di situ. Ya alhamdulillah, seperti batin saya mengatakan seperti itu. Sehingga ini adalah gambaran batin saya. Apa istilahnya? Mungkin terlepas dari cerita yang ada, karena semua cerita juga berdasarkan ada bisa dari fakta, bisa dari renungan batin. Ini renungan batin saya yang saya terima. Memang dia adalah seorang tokoh yang bagus, yang baik, yang menuntun pada masyarakat setempat untuk berbuat baik. Kita sebut Adipati Wiling. Adipati adalah sebutan gelar untuk seorang bangsawan yang istilahnya mempunyai kedudukan yang tinggi, yang bisa istilahnya mempunyai kekuasaan untuk mengatur masyarakat, membimbing masyarakat ke hal yang baik, menjadi sebuah negara pada saat itu dalam suatu wilayah. Barangkali Donan dulu merupakan wilayah yang besar, ya. Sehingga banyak sekali tokoh-tokoh yang hadir di daerah Donan. Jadi makamnya seperti ini, kondisinya sudah bagus, sudah menjadi cagar budaya di Kabupaten Cilacap. Demikian yang bisa saya istilahnya renungkan. Ini saya angkat bagaimanapun juga supaya generasi kita yang akan datang selalu istilahnya mengingat hal-hal yang baik di masa yang lalu. Dengan demikian, generasi kita akan datang akan menjadi generasi yang lebih bijak. Memang kalau kita melihat makamnya ini sangat rawat sekali. Ya, tadi Pak Kuncinya, saya tadi agak lupa menanyakan siapa namanya. Beliau sangat ramah, saya membantu saya juga sebelumnya berdoa dulu minta restunya untuk bisa mengeksplor. Alhamdulillah tidak ada halangan suatu apapun. Mungkin dari kami sementara cukup sekian. Barangkali ini adalah renungan batin saya. Jadi mohon maaf, cukup sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur nuwun.